Jadi ada pertanyaan dari teman-teman netizen di kolom komentar video YouTube gue. Pertanyaan mereka adalah bagaimana sih caranya atau tipsnya untuk merotasi pemain inti dan pemain cadangan supaya tidak ada yang unhappy dan semua statusnya tetap berkembang, serta pemain-pemainnya juga tetap match fit ya, tetap dalam kondisi bugar dalam mengantisipasi pertandingan. Nah, gue sih ada tips khususnya, resep yang gue pakai dan cukup berhasil nih ya, terbukti gue menang treble winner. Asik gak tuh? Penasaran gimana tips dan triks untuk rotasi pemain? Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, welcome di channel Si Paling Football Manager. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome. Jadi channel ini berisi video-video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 ya. Lalu buat teman-teman yang sudah lama follow gue, subscribe gue, ikutin gue, terima kasih banyak. Buat view-nya, komentar, like, subscribe, share-nya, pokoknya macam-macam lah yang membantu gue tetap bersemangat untuk terus berkembang. Oke, langsung aja kita kembali ke videonya ya. Oke, di video ini gue akan memberikan tips dan trik cara gue untuk merotasi pemain supaya pemain itu tetap happy dan statusnya tetap berkembang baik inti maupun cadangan, dan yang terpenting gue tetap bisa memenangkan pertandingan dan pada akhir musim kita bisa menjadi juara gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat gue memenangkan treble winner ya. Gue juara FA Cup, juara Carabao Cup, dan juara UEFA Conference League ya. Jadi mini treble winner lah ya. Sedangkan untuk Liga Inggris gue juara 2 ya, runner up gitu. Nah, ini salah satunya karena gue menerapkan rotasi pemain yang tepat gitu ya, jadi bisa menghasilkan mainan yang bagus supaya bisa menang terus, kurang lebih seperti itu guys. Jadi gue pakai Luton Town, salah satu klub terlemah di Liga Inggris ya, sengaja biar bagus aja gitu buat konten ya. Klub terlemah kita ubah jadi klub yang kuat di Liga Inggris gitu ya. Lagi-lagi gue disclaimer, tidak bermaksud sombong dan merasa paling jago main FM, enggak. Temen-temen gue juga banyak yang main pakai klub yang dari divisi lebih kecil ya, Championship, Panorama, Serie B, Serie C, divisi kedua, divisi ketiga Liga Spanyol ya, banyak lah gitu ya. Ini yang gue buat supaya gue pakai Luton ini supaya buat konten aja gitu, jadi nggak kelamaan. Kan konten tutorial kalau harus naik divisi dulu anjir lama banget, mana divisi Championship tuh pertandingannya banyak banget lagi. Anyway, seperti itu ya. Kembali lagi ke topik, gimana gue bisa merotasi dengan baik dan benar ya. Nih kita lihat ke fixture, bisa dilihat di fixture ini gue banyak menangnya, kalah sekali seri ya, adalah seri sama kalah gitu ya. Tapi gue banyak menangnya, dan tadi ya di akhir musim gue jadi treble. Nah tapi kuncinya di sini di fixtures. Sebenarnya dalam menentukan pemain yang akan tampil itu supaya rotasinya sehat, itu gue membuat semacam pembedaan tim A tim B gitu ya. Nah, yang bisa kita lihat di sini nih, yang di kotak kiri itu, ini tim A gue nih, yang tim yang lebih kuat ya. Jadi kipernya Inti De Gea, bek kanannya ada Hateboer, Riza Durmisi, dan lain-lain, lu baca sendiri aja. Jadi intinya tim A ini lebih kuat ya, punya status lebih baik, dan bisa terlihat di sini mirip lah sama kayak rekomendasi squad yang dianjurkan oleh tim kepelatihan gue gitu ya. Sedangkan tim B ini ya cadangan gitu, tapi bukan berarti lebih lemah, enggak, tapi lebih kepada kekuatannya beda dikit gitu ya. Tapi intinya tidak beda jauh. Misalkan ini nih, striker cadangan gue Gaetano Oristanio ya, sedangkan striker inti gue Amine Goure. Statusnya kayak gini ya, striker inti gue. Terus status permain 49 gol dari 40 pertandingan. Nah, cadangannya Oristanio nggak kalah hebat bro, main 28 kali ngegolin 20 gitu ya. Jadi masih sama-sama bagus gitu. Nah, kembali lagi ke rotasi ya. Jadi kapan gue pakai tim A, kapan gue pakai tim B, itu tergantung pertandingannya. Kalau biasanya gue pakai tim A, yang tim inti yang lebih bagus itu, yang lebih kuat itu biasanya untuk liga
liga di partai-partai yang lawannya itu kira-kira setara atau lebih kuat gitu ya, atau di partai-partai yang gue ngerasa gue harus dapat poin supaya bisa mengamankan posisi gue di klasemen. Nah itu gue pakai tim A gitu. Tapi untuk lawan tim-tim yang kayaknya lebih gampang gitu ya, di atas kertas lebih gampang, tidak menentukan klasemen, gue akan pakai tim B. Nah tim B ini ya tentu isinya ya gitulah. Jadi punya sepaket gitu ya, tim inti, tim cadangan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembagian timnya gitu ya. Nah kemudian gue pakai tim B itu untuk partai-partai pertandingan cup gitu ya. Pertandingan piala itu biasanya gue pakai tim B gitu. Kayak misalkan ini nih. Nah, ini kan piala FA nih. Ini gue pakai tim B nih. Makanya Gaetano Oristanio yang main. Tuh. Nah, selain itu gue pakai tim B itu juga kalau lagi main di liga melawan tim yang kekuatannya di bawah gue gitu ya. Jadi gue pakai tim B gitu. Dan untuk antisipasi 2 pertandingan ke depan, misalkan lawan berikutnya itu dua lawan berikutnya tuh lebih kuat gitu ya. Jadi gue pakai tim yang lemah dulu supaya pas lawan berikutnya tim yang lebih kuat itu gue udah pakai tim A yang lebih bertenaga, lebih berkualitas gitu ya. Nah tapi gue tidak sesaklek itu sih membagi tim A tim B berdasarkan jadwal pertandingan. Tim A ya bisa aja melebur di tim B gitu ya. Misalkan Amine Gure main sama si sayap kanan cadangan gua Okbene gitu ya, boleh-boleh aja, nggak masalah kan, mereka teman satu tim gitu ya. Nah biasanya kalau gue pergantian pemain itu di menit ke 70 ya, 70 setiap pertandingan tuh biasanya gue langsung cek substitution. Yang gue ganti adalah pemain yang staminanya udah lemah sama yang average ratingnya lagi rendah. Misalkan yang lainnya 7777, dia ada yang 6 atau 5. Nah itu gue ganti biasanya. Nah satu substitution lagi biasanya gue simpen untuk pemain-pemain yang cedera atau kartu merah. Jadi seperti itu. Nah dengan demikian semua pemain kebagian main ya, hampir semua pemain gue kebagian main. Jadi semuanya happy. Misalkan ini back kiri gue udah 26 kali main, back kanan cadangan gue 25 kali main gitu ya, back tengah 12 kali main. Jadi tidak ada yang iri-irian gitu ya, semuanya sih bermain. Ini gue juga pemain pinjaman Renato Sanchez 15 kali main. Gitu guys tips untuk rotation dan substitution ya. Baik, kayaknya itu dulu video dari gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Boleh seputar ini, boleh seputar yang lain, bebas aja. Nanti gue akan coba bantu jawab sebisa gue ya. Jangan lupa like, subscribe, share juga video ini. Oke. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.